Sahabat Ekor NTT, kesempatan kali ini teman ngobrol kita spesial sekali. Ini PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 1 ND. Kali ini sudut pandang Ekor NTT berkesempatan roadshow ke SMA Negeri 1 ND, dan kita punya teman ngobrol Pak Marcelinus Sina, atau akrab di sini disapa Pak Bob. Pak Bob, terima kasih sudah menerima tim sudut pandang Ekor NTT kita ada di sini. Terima kasih. Apa kabar Pak Bob? Kabar baik. Kabar super baik. Super baik. Ini. Luar biasa. Ini kali ini sudut pandang Ekor NTT merasa penting dan merasa perlu berada di lembaga pendidikan ini. Ini kita boleh bilang salah satu sekolah legend di ND, Bapak ya. Iya. Tahun ini akan merayakan usianya yang ke-50. Ya. Usia emas sekolah ini. Kita akan ngobrol tentang sekolah ini, tapi sebagai PLT kepala sekolah, kita perlu menggali juga informasi tentang sekolah ini, tapi kita awali dengan perkenalan. Baik, terima kasih sahabat Ekor NTT, teristimewa dalam acara sudut pandang. Perkenalkan, saya nama lengkap Marcelinus Sina SPD, biasa disapa sehari-hari Pak Bob. Saya seorang guru dan sejak 1 Agustus tahun 2024 dipercayakan menjadi pelaksana tugas kepala sekolah di SMA Negeri 1 ND. Saya sampai saat ini masih juga membantu di SMA Katolik Santo Petrus ND sebagai guru. Dan pengalaman saya dimulai dari guru pertama di SMA Santo Petrus ND pada saat honorer pertama, dan setelah itu saya ditempatkan pertama kali menerima SK sebagai CPNS di SMA Negeri 1 ND, lalu kemudian pada saat sebagai PNS saya ditempatkan kembali ke SMA Santo Petrus ND. Selama kurang lebih 18 tahun saya di SMA Santo Petrus ND, kemudian saya dipercayakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjabat sebagai pelaksana tugas di SMA Negeri 1 ND yang sampai dengan hari ini. Latar belakang pendidikan, saya SD di kampung, di SDK Malasera, yang sekarang Kabupaten Agekeo, SMP di Nangaroro, SMP Negeri Nangaroro, SMA saya di wilayah timur, di SMA PGRI Larantuka. Ya, sebelum saya mengambil sarjana pendidikan, sebelumnya saya kuliah di Makassar, di Akademi Bahasa Asing Makassar. Lalu kemudian saya lanjut ke pendidikan guru bahasa Inggris di Universitas Nusa Cendana. Jadi melewati lika-liku perjalanan cukup panjang dan jauh ya, misalnya dari wilayah barat, misalnya di kampung halaman, terus sampai di Larantuka. Iya. Sebagai orang Flores Timur, saya senang sekali Bapak pernah melewati masa pendidikan di sana tuh, Bapak. Iya. Oh, iya. Kalau boleh tahu, kayaknya bekal sebagai pemimpin ini sudah tertanam sejak kecil sama ya? Pertama dari keluarga. Itu kita bisa meniru dari orang tua, lalu kemudian suasana di kampung yang memang membentuk kita menjadi pemimpin. Setiap kali kegiatan di kampung kita dilibatkan. Ya, saya sangat ingat bahwa ayah saya sering menjadi jubir dalam setiap kegiatan kalau di kampung saya. Jubir dalam hal apa? Misalnya antar belis, jubir ada kegiatan menyelesaikan sebuah masalah di kampung, selalu menjadi jubir. Disitulah yang saya mulai melihat dan meniru. Kemudian saya kembangkan itu di OSIS biasa-biasa saja, lalu kemudian SMP, SMA, apalagi kuliah, kita kuliah membiayai diri sendiri lebih banyak, sehingga kita kesempatan untuk berorganisasi kurang, tetapi tetap kita ikut ambil bagian juga. Lalu kemudian pada saat saya masuk perguruan tinggi negeri di Undana, saya ikut ambil bagian dalam organisasi. Saya lanjut dari organisasi dari Makassar, saya gabung di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia di Komisariat Undana, tetapi tidak aktif karena terbentur dengan pekerjaan saya sebagai guru privat.
Kemudian saya harus membiayai pribadi untuk melanjutkan kuliah. Jadi itu bagian dari bekal-bekal yang ikut membentuk saya menjadi seperti sekarang. Bisa menghandle atau bisa mengadakan sebuah kegiatan. Dan setelah tamat, saya sampai saat ini 2 organisasi yang saya pimpin. Yang pertama sebagai Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris tingkat SMA MA Kabupaten Ende. Sudah dari tahun 2017 sampai dengan saat ini. Dan dari tahun 2021 sampai saat ini saya sebagai Ketua PGRI Cabang Kecamatan Ende Timur. Profesiat untuk capaian itu, Pak Bob. Ya, terima kasih. Jadi oke, kalau dari cerita kita, ini layak lah. Apalagi sekalipun sekarang baru orang bilang PLT, tapi ya ini kepala sekolah ya Bapak ya. Iya. Oke, Pak Bob, ini dari cerita-cerita kita dari awal tadi kami mulai tiba gitu, kita ngobrol dan banyak hal. Saya sendiri tuh dalam bayangan, kami akan bertemu kepala sekolah orang tua gitu, tapi ini tiba-tiba ketemu satu orang muda yang kalau boleh tahu usia sekarang berapa tuh Pak Bob? Saya pas 50. Pas 50, dan sekolah ini akan merayakan hari jadinya ke-50. Ya, semoga berkah memimpin sekolah ini terus. Terima kasih. Sekolah ini kan akan merayakan usianya tahun ini usia ke-50 pada bulan November. Bulan November, tanggal 27 November. Ada tidak semacam 1-2 persiapan yang mungkin sudah dilaksanakan sebelumnya yang sudah Pak Bob godok bersama para guru dan para adik-adik peserta didik kita di sini? Baik, menyambut Pesta Emas di SMA Negeri 1 Ende, sejak tahun lalu kita melakukan persiapan. Saya sebagai pelaksana tugas, saya mengumpulkan teman-teman melalui Wakasekumas, lalu kemudian saya membentuk kepanitiaan yang tidak melibatkan guru dan pegawai saja, tetapi melibatkan juga para alumni. Sehingga kita sudah membentuk kepanitiaan bersama antara guru dan alumni, dan kita sudah launching kegiatan Pesta Emas itu sejak tahun lalu, tepatnya tanggal 21 Desember tahun 2024. Dan kita launching bersama, baik dengan alumni, komite, dan sekolah. Dan rencananya kegiatan itu pada saat hari puncak tanggal 27 November 2025, itu hari puncak kita melakukan ibadat syukur. Tapi bukan ibadat, sebenarnya perayaan syukur untuk 50 tahun ini. Lalu kemudian sebelum mencapai hari puncak itu kita ada kegiatan-kegiatan lainnya untuk merameriakan HUT tersebut. Yang kepanitiaan sudah terbentuk, seperti kita akan adakan itu malam kesenian, lalu pertandingan futsal, pertandingan bola voli, dan itu sudah disiapkan. Ada aksi sosial lainnya juga Bapak? Ada aksi sosialnya lainnya juga nanti kita lakukan itu, yang sudah direncanakan bersama oleh kepanitiaan sekolah dan alumni. Dan timnya sudah ready tuh Pak? Timnya sudah ready, tinggal siap bekerja. Siap bekerja, Oke, kalau boleh tahu Pak, saat Bapak memimpin sebagai kepala sekolah itu, sekarang jumlah peserta didik itu berapa jurusan, rombongan belajar, berapa jumlah guru juga tenaga kependidikan yang ada di lembaga pendidikan ini? Baik, di SMA Negeri 1 Ende ini untuk tahun pelajaran 2025-2026 terdiri dari 98 tenaga pendidik, 24 tenaga kependidikan. Jumlah siswanya 1.282 siswa. Wah, besar sekali Bang, jumlahnya banyak tuh. Ya. Tapi itu kami menemui sebuah kendala, terutama pada saat sistem penerimaan siswa baru dengan berbagai jalur itu, lalu kemudian kita harus menghindari hal-hal yang selama ini menjadi kebiasaan yang dilakukan selama ini, seperti kebiasaan biasanya ada titip-titipan, sekarang tidak ada. Jadi kerja tanpa mulai tahun ini benar-benar yang murni yang masuk melalui pendaftaran online itu menjadi siswa SMA Negeri 1 Ende. Kalau tidak melalui jalur online tidak akan diterima menjadi siswa SMA Negeri 1 Ende. Titipan jalur khusus tidak ada. Dan Pak Bob benar-benar memperhatikan itu Pak Bob. Ya, karena memang regulasi diatur sedemikian. Ya. Ini pengalaman sebagai kepala sekolah nih. Ketika berapa tahun tadi kepala sekolah? Saya 1 tahun, baru lebih beberapa hari. Di SMA Santo Petrus? Di SMA 1 Petrus ini 18 tahun. 18 tahun, waktu yang sangat lama saya bilang. Ya.
ada tidak semacam Pak Bob merasakan kepala sekolah di sekolah swasta dengan kepala sekolah di salah satu sekolah negeri yang besar di kota ini? Saya merasakan perbedaan. Ada perbedaannya bahwa kalau di swasta kita sekolahnya tidak besar, lalu kemudian spiritualitasnya itu di sekolah Katolik, di sekolah swastanya itu bagus. Ya, kalau spiritualitas di sekolah negeri perlu diperbaiki, perlu digenjot, ya, supaya spiritualitas guru itu dan tenaga kependidikan bisa sama dengan sekolah-sekolah swasta. Kenapa? Sekolah-sekolah swasta spiritualitasnya baik sehingga pelayanan kepada peserta didik baik, sehingga banyak minat peserta didik yang ke sekolah-sekolah swasta karena pelayanan juga bagus. Sekolah negeri perlu diperbaiki adalah spirit pelayanan daripada guru itu sendiri. Kalau di sekolah swasta pengalaman saya, guru itu dua pilihan, panggilan hidup sekaligus tuntutan hidup. Ya. Tapi di sekolah negeri, ya kalau ya kita tahu bahwa itu sebenarnya panggilan hidup, tetapi sudah cenderungnya kayak tuntutan hidup. Ya, dan ini yang saya akan mau bangun di SMA Negeri 1 ND ini, bahwa ada keseimbangan. Kalau sudah ada panggilan hidup, harus memenuhi tuntutan hidup. Kalau hanya memenuhi tuntutan hidup tidak pas dan tidak cukup. Jadi dua-duanya harus seimbang. Memenuhi tuntutan hidup, memenuhi juga panggilan hidup. Apalagi mendidik anak jumlah banyak begini, Pak. Iya, dengan berbagai latar belakang dan berbagai karakter. Dan tadi Pak Bob bilang punya tekad itu apa? Karena saya lihat kalau sekolah negeri kan anak-anak datang dari latar belakang yang beda-beda dengan kita sebut, misalnya dari agama saja itu sudah banyak. Jadi misalnya untuk kebangunan rohani misalnya, itu Pak Bob mau bikin apa gitu? Iya, kalau di sekolah ini saya buat untuk pembinaan rohani itu ada satu badan yang namanya Badan Pembinaan Rohani untuk semua agama. Mungkin di Katolik ada badan pastoral sekolah, tetapi karena ini sekolah negeri, kita buat menjadi badan pembinaan rohani untuk pembinaan rohani agama Katolik, Protestan, Islam, Hindu. Karena di sini ada juga agama Hindu. Dan sudah mulai berjalan. Ya, dan sudah berjalan selama ini. Baru-baru kami buat kegiatan pembinaan rohani di samping yang di sekolah, kita buat juga kegiatan di luar seperti retreat untuk kelas 12. Yeah. Retreat baru-baru kami buat kegiatan retreat kelas 12 di Mataloko. Sedangkan yang Islam kita buat muhasabab. Itu kegiatan terjadi di Bejawa. Sedangkan yang Protestan kita buat juga di Mataloko. Hanya dengan pendetanya. Sedangkan yang Hindu kita buat di sini. Jadi anak-anak dibawa keluar untuk Di samping juga di sini juga tetap dilaksanakan. Ketika ada sebuah event atau kegiatan, ya kita buat itu. Dan di sekolah selalu ada, setiap hari Jumat pertama kami selalu lakukan istilahnya pembinaan rohani. Kalau di Katolik kan harus misa. Setiap Jumat pertama ada misa. Kami misa di Aula Batara. Dan semua agama Islam kami siapkan tempat di sini. Ada tempat sholatnya. Sedangkan yang Protestan kami siap juga tempatnya. Hari Jumat semua berkumpul misa di sekolah untuk Katolik, lalu ibadat juga yang agama lainnya di sekolah. Tadi sebelum kita ngobrol di luar gitu tadi, sebelum kita bicara di sudut pandang itu, saya kira menarik sekali ketika Pak Bob bilang kayak yang punya visi itu tidak panjang-panjang. Itu singkat saja berkaitan dengan anak yang cerdas tapi punya karakter yang terpuji. Pak Bob bisa gambarkanlah itu. Saya setiap kali bertemu dengan orang tua, saya selalu menyampaikan visi dari SMA Negeri 1 ND ini. Saya selalu menyampaikan bahwa visi besar SMA Negeri 1 ND adalah kecerdasan berlandaskan iman dan karakter terpuji. Karena tujuan pendidikan hanya itu. Mencerdaskan, kemudian harus membuat orang berkarakter. Lalu saya selama ini, saya membuat sebuah istilah. Saya selalu mengatakan bahwa di sekolah itu harus ada KKN. Apa itu? Yang maksudnya KKN itu, maksudnya yang pertama, sekolah harus berkarakter. Yang kedua harus berkompeten. Lalu yang ketiga itu adalah kecerdasan. Jadi harus berkarakter, kompeten, lalu kemudian bernetworking. Sehingga KKN itu maksudnya saya, KKN, karakter, kompeten, networking. Jadi pada akhirnya berjejaring gitu. Iya. Dia menjadi kalau tidak ada jejaring tidak bisa. Jadi satu kesatuan. Iya.
Dan itu yang sedang Pak Bob Iya. mau, bukan mau, Dan sudah. saya tidak baru mau jalankan, saya sudah jalankan Sudah 1 tahun jalan ini. 1 tahun ini. Dan untuk menjalankan ini, saya melibatkan OMG. Apalagi nih istilahnya? OMG ini bukan oh my god. OMG orang tua, masyarakat, guru. Oh, oke. Jadi dia jadi satu kesatu yang padu gitu. Iya. Jadi 3 pilar ini menjadi poin utama. Demikian pun kegiatan di sekolah. Om Hengki di sekolah ini dengan adanya menteri baru yang menekankan dan menerapkan deep learning atau pembelajaran mendalam. Saya di sekolah saya sudah minta kepada wakil kurikulum dan semua guru melalui rapat kerja. 3 kegiatan di sekolah ini tidak bisa pisahkan. Karena ibarat tiga batu tungku yang tidak boleh pisah-pisahkan. Kalau salah satu tidak ada berarti akan jatuh, pincang. Sehingga kegiatan pertama adalah kurikuler di sekolah itu, lalu kedua co-kurikuler, dan yang ketiga ekstrakurikuler. 3 kegiatan itu harus berjalan. Ketika kita hanya berjalan kegiatan ekstra, kegiatan kurikulernya tidak jalan, pincang. Sehingga 3-tiganya, kurikuler, co-kurikuler, ekstrakurikuler, wajib dijalankan. Sehingga di SMA Negeri 1 ND sejak tahun lalu, saya aktifkan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minatnya. Anak-anak peserta didik? Iya. Saya wajibkan supaya semua peserta didik ikut kegiatan. Kalau ada yang ikut di luar, disampaikan kepada sekolah. Misalkan taekwondo, silat, karate, itu kan ada di luar. Di sekolah juga ada. Tetapi kita fasilitasi siswa-siswa yang baru masuk dari luar kota yang tidak pernah latihan. Wih, istimewa sekali nih Pak Bob. Ini baru 1 tahun menjabat sebagai PLT, tapi gebrakan-gebrakan yang coba sedang Pak Bob jalankan di sini. Ini jadi saya pikir ini satu bekal yang akan sangat bermanfaat, berguna sekali bagi adik-adik peserta didik kita. Berkaitan dengan semacam perjalanan mendidik, membina adik-adik kita di sini gitu. Ada tidak yang Pak Bob temukan? Atau Pak Bob sedang, tadi kita boleh bilang itu inovasi yang sudah Pak Bob buat. Ya, selama 1 tahun tuh, ada tidak yang Pak Bob kita boleh bilang capaian yang sudah Pak Bob lihat gitu sebagai kepala sekolah? Oh, ini ternyata kami bikin ini dan ini pesat sekali dia punya capaian. Baik, saya memberikan contoh. Kami pada saat kami semua melalui perencanaan, di awal tahun kami buat perencanaan di dalam rapat kerja. Kami buat perencanaan kegiatan. Dan kegiatan itu akan diukur setelah 1 tahun. Saya memberikan contoh misalnya kegiatan akademik. Kegiatan akademik ada lomba-lomba, terutama Olimpiade Sains Nasional. Kami di sini baru-baru menembuskan 3 siswa untuk lolos ke 3 provinsi, dan untuk pelajaran fisika kami urutan pertama untuk Kabupaten ND. Wah, eksakta nih, Pak. Fisika, kami ada fisika, lalu informatika, satu lagi itu geografi. Ya. Dan itu kita bimbing mereka. Lalu ada kegiatan ekstrakurikuler cukup banyak di sini. Kemarin kami juara cerpen tingkat nasional. Wah. Hanya eksposnya kurang mungkin. Lalu terakhir kami anak-anak itu dari Pekan Olahraga Nasional, karate dari SMA 1, lalu Popda dari SMA 1 juga karate, ada silat. Kami sampai tembus ke tingkat provinsi. Lalu terakhir sekarang masih ada taekwondo sedang ikut kejuaraan di Labuan Bajo. Untuk dari cabang bola kaki, ya cukup menonjol di sini. Baru-baru kami banyak mengutus pemain untuk mewakili Kabupaten ND di Piala Suratin. Kami ada 8 pemain. Lumayan tuh, Pak. Ya, 8 pemain yang paling banyak dari Kabupaten ND, sekolah-sekolah Kabupaten ND. Tadi Pak Bob sempat sebut bahwa juara 1 cerpen. Iya. Saya kira itu istimewa sekali kan. Artinya bahwa gerakan literasi Pak Bob tekankan sungguh-sungguh di sini, Pak Bob. Memang literasi ini digaungkan oleh pemerintah, lalu kemudian didukung oleh pemerintah provinsi melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ambros Kodo. Beliau punya program yang namanya Gentabelis. Ya. Gerakan membaca dan menulis. Dan itu kita buat SMA 1 sebagai pilot project sekolah untuk Gentabelis. Sehingga kita setiap hari Jumat kita adakan bahwa nanti ada
kegiatan membaca dan menulis. Tidak hanya membaca saja, tetapi membaca habis, lalu mereka membaca, tulis lagi apa yang mereka baca. Dan Pak Bob awasi sungguh-sungguh itu. Dan itu kita mulai, dan sudah ada hasil bukunya. Ada bukunya. Itu buku apa? Kita kerjasama dengan Cakrawala. Antologi begitu? Iya. Itu kita kerjasama dengan Cakrawala dan sudah menghasilkan buku. Ada beberapa penulis dari SMA Negeri 1 ND. Itu capaian-capaian yang saya kira ya istimewa. Itu di bidang literasi. Dan memang kegiatan literasi ini, ya saya berikan contoh satu anak dari kampung. Ya, anak dari kampung ini kan dari SMP di kampung. Tetapi ketika berada di SMA Negeri 1 ND, dia menjuarai lomba pidato tingkat SMA SMK Sekepatun ND. Dan saya pernah mewawancarai beliau katakan bahwa literasi tidak perlu dorong ada orang lain. Literasi harus mulai dari diri sendiri. Apalagi didukung dengan atmosfer sekolah seperti yang Pak Bob. Semua kita siapkan lengkap. Perpustakaan ada, buku-buku juga ada. Sekarang tinggal kemauan anak-anak untuk belajar dan membaca serta latihan menulis. Berarti berkaitan dengan fasilitas pembelajaran itu tidak kurang Pak Bob ya sini? Untuk sempurna sih tidak. Tetapi dibandingkan dengan sekolah lain, tersedia lah, walau tidak mencukupi sempurna. Tetapi tersedia. Saya kira juga saya temukan hal yang menarik ketika tiba di sekolah ini, itu di bagian salah satu misi dari sekolah ini tuh bicara soal lingkungan yang hijau. Oh ya. Itu saya kira itu aspek penting sekali Pak Bob. Ya. Dan lumayan sejuk rindang juga kita tiba di sekolah. Ini bagaimana Pak Bob mengatur gitu? Ini menyambung dari kepala sekolah terdahulu. Pohon-pohon besar ini kan memberi kita ruang kehidupan supaya kita menghirup udara segar seperti kata teman-teman guru senior. Tetapi yang terbaru itu saya buat dalam rangka mendukung program Pak Gubernur. Harus ada kurikulum keunggulan lokal, sehingga mulai tahun ini di SMA Negeri 1 ND ini kita buat bersama guru muatan lokal dan prakarya, kita buat sinergi antara beberapa mata pelajaran. Kita buat itu adalah muatan lokalnya kita pisang kepok dan pisang berangan. Dan dibuat di sini? Ya, dibuat di sini dan sekarang sudah mulai tanam. Saya minta keliling sekolah ini tanam pisang berangan dan pisang kepok. Kalau pisang kepok kita bisa dapatkan di mana-mana. Nah, lalu pisang berangan kan sering kita gunakan untuk setiap urusan adat. Acara gitu. Lalu kemudian guru prakarya menyambung menjadi keripik. Lalu ubi sudah ada di sebelahnya, ada ubi besar-besar ini. Jadi pangan-pangan lokal tuh sedang digalakkan. Tahun lalu kami diundang oleh Dinas Provinsi untuk melakukan expo hasil karya ubi kami di sini di Kupang. Di Kupang dibawa ke sana. Dibawa ke sana. Dengan alun nene. Oh, istimewa tuh. Iya. Itu diborong semua oleh gubernur itu waktu itu tanggal 2 Mei tahun 2025. Saya kira itu mix sekali dengan program yang dia gaungkan. Bangun sekolah, bangun NTT. Dan sebagai ayo bangun NTT dari sekolah. Dan Pak Bob sudah menerjemahkan itu. Iya. Karena saya pikir ini kan kearifan lokal. Pisang ini kan sangat baik pisang kepok maupun pisang berangan. Pisang berangan ini sekarang semakin sulit kita cari. Setiap acara adat, orang ini bilang buru mana ya, harus butuhkan pisang. Dan itu harus satu paket. Saya minta untuk muatan lokal tidak hanya pisang, ubi, tetapi juga kita buat kembang goyang dengan cucur. Karena itu kalau urusan adat satu paket. Ya. Ada gurunya yang latih? Itu ada gurunya. Dan saya sudah minta tahun ini untuk dilatih di tempat-tempat yang ada orang yang bisa mengerjakan misalnya kue cucur, kembang goyang, kan itu kan satu paket untuk kita kembangkan. Itu menjadi life skill seseorang siswa untuk bisa hidup setelah tamat dari sini kalau tidak melanjutkan pekerjaan. Atau kuliah pendidikan tinggi. Oke Pak Bob, ini tadi kita ngomong banyak hal yang sudah Pak Bob lakukan, tapi ini kan mau 50 tahun nih. Kira-kira ada tidak semacam yang Pak Bob temukan ini kendala yang perlu kita perhatikan atau tantangan begitu Pak Bob? Misalnya berkaitan dengan gedung atau ruangan dan misalnya sarana prasarana lainnya tuh Pak Bob. Apalagi ini sekolah negeri yang butuh perhatian saja Pak Bob. Baik Om Hengki, memang benar. Jadi kata orang itu mengurus sebuah
organisasi itu harus 3M. Iya, iya. Ya. Men sudah ada nih. Mau jadikan materi ini harus ada money. Itu sudah. Ya. Sehingga setelah saya di sini, saya melihat bahwa sekolah ini sudah 50 tahun. Gedung ini sudah 50 tahun juga. Iya. Saya sudah berkali-kali baik di tingkat provinsi bersama dengan anggota DPRD Provinsi NTT melalui Komisi 5, saya bersuara meminta perhatian supaya segera memperhatikan sekolah ini, terutama fisiknya, fisik gedungnya ini. Karena gedung ini ya sudah tidak layak lagi, sudah 50 tahun usianya, sudah tua. Sehingga saatnya harus direnovasi ataukah dibangun baru. Selama ini kita sudah lakukan upaya untuk membangun gedung ini dengan kita mengundang PUPR untuk mengukur, lalu kemudian kita masukkan dalam Dapodik. Iya, iya. Ya sudah. Oh iya. Ya, hanya belum ada jawaban dari pemerintah. Ada tidak celah lain misalnya, oke sambil itu minta ke pemerintah ini sekolah negeri, Ya. ada semacam dukungan alumni begitu Pak, Ya. apalagi mau 50 tahun tuh. Ya, ini yang lagi kita kerja keras dan kita lakukan sekarang bersama dengan alumni. Karena alumni itu adalah aset besar. Ya. Aset besar yang harus diberdayakan. Dan saya lihat bahwa selama ini tidak tidur juga alumni, tetapi belum diberdayakan dengan baik. Iya. Ya. Dan Pak Bob sedang bekerja Sedang untuk membangun relasi, komitmen bersama dengan alumni supaya mengingat sekolah mereka, mengingat Jangan alma lupa mater lah, mereka. Ya, masa-masa indah mereka habiskan di sini. Ya. Oke, ini terakhir Pak Bob. Ya. Sebagai kepala sekolah, PLT kepala sekolah, harapan besar Pak Bob sebagai seorang pemimpin di lembaga pendidikan ini berkaitan dengan usia 50 tahun, apa yang Pak Bob mau sampaikan? Ya, harapan saya sekolah ini menjadi sekolah yang unggul di Kabupaten Ende, sekolah pilihan masyarakat, lalu jadikan sekolah ini sebagai sekolah unggul kebangsaan. Itu saya Pak Bob. Iya, satu saya lupa, Iya. saya harus sampaikan kepada Om Hengki. Iya, iya. Di sini saya lagi sedang menghidupkan semangat kepada anak-anak dengan slogan. Apa tuh Pak Bob? Slogan tentang semua guru dan siswa dan harus siap dan slogan ini dan harus tahu dan sudah mulai. Bukan sudah mulai, dan semua guru, semua komunitas tahu. Dan slogan itu adalah semangsa Ende, siap bisa, harus bisa, pasti bisa. Semangsa Ende, Semangsa Ende, siap bisa, harus bisa, dan pasti bisa. Oke, sekali lagi nih Pak Bob. Ya, Semangsa Ende, siap bisa, harus bisa, dan pasti bisa. Profesional Pak Bob. Iya, terima kasih. Waktunya. Ya, Oke, terima kasih. sahabat Ikora NTT, itu tadi obrolan kita dengan teman ngobrol kita yang saya bilang spesial sekali. Ini benar-benar seorang pemimpin yang sejati. Pak Bob, terima kasih untuk Terima kasih banyak Om Hengki bersama teman-teman. Terima kasih banyak.